Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda termulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang turut pada ajarannya. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mari kita sama-sama, Ibu dan Bapak sekalian, kita buka pembelajaran pada pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah ini pagi hari ya Bapak Ibu ya. Di sini tepatnya pukul 10. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pahala dan juga keberkahan, baik usia kita ataupun kegiatan kita dipenuhi oleh Allah dengan beribu macam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka dulu sama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini atau kesempatan ini, insya Allah kita akan coba untuk melaksanakan talaki sifat. Bapak Ibu, kita akan coba praktikan beberapa materi yang akan diimplementasikan atau diterapkan pada surah Yasin. Ya, yang ada di layar. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa untuk membuka kembali video ini dan juga menirunya di rumah. Nah, talaki sifat ini merupakan salah satu cara supaya bacaan kita tidak terlalu cepat, Bapak Ibu. Ya, supaya ada remnya. Nah, supaya nanti ada remnya, maka kita akan coba penuhi beberapa karakteristik ataupun indikator-indikator yang bisa kita terapkan dalam bacaan pada pagi hari ini. Baik, kita coba lafaz di atas. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ada lafal bismillah. Baik. Nah, kita coba dulu posisikan bacaan kita pada dua tanda. Satu tanda sukun, yang kedua pada tanda tasydid. Karena dua tanda inilah setiap sifat di dalam Al-Qur'an, setiap sifat di dalam huruf itu akan keluar, ya, dibandingkan ketika huruf itu berada pada posisi normal, baik fathah, kasroh, atau dhammah. Baik, kita coba ya Ibu Bapak. Bismillahi. Baik, di situ ada huruf sin, Bapak Ibu. Huruf sin sukun ketika kondisinya berada di tengah, maka suara dan udaranya itu harus mengalir, ya. Temponya bagaimana Ustadz? Temponya hanya sekitar satu ayunan saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cara bacanya bismi. Ya. Kalau kita simbolkan dengan ayunan, maka seperti ini Bapak Ibu. Bismi. Bisa dilihat ke layar ya Bapak Ibu ya. Layar maksudnya badan saya atau wajah saya di layar. Tangan kita bisa kita gunakan untuk mengukur. Ya. Nah, ini biasanya digunakan apabila kondisinya sudah urgent ya, tidak bisa digunakan dengan zauq, dengan rasa. Ustadz, saya merasa ketika ngaji itu ukurannya nggak sesuai terus, padahal sudah menggunakan rasa atau feeling. Berarti kita harus bantu dulu. Nah, dibantu dengan gerakan. Karena kalau misalkan dengan ketukan, satu, kondisinya harus pakai rasa juga.
Karena ketukan ini harus sesuai dengan ritmenya. Nah, apabila memang susah mengukurnya ataupun ada yang ternyata kelebihannya audio, ada visual, ada audio. Nah, ketika memang kelebihannya audio, mendengarkan, maka ketukan ini juga bisa mengganggu. Baik, jadi caranya boleh menggunakan jari telunjuk kita untuk membentuk huruf N, ya, untuk menandakan bacaan satu ayunan kemudian disimpan di bawah. Nah, di paha kita tuh. Seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini paha, nah kita bisa gunakan untuk mengukur ayunan tersebut supaya ukurannya sama. Baik, kita coba ibu bapaknya. Bismi. Baik, begitu ya. Oke, satu tanda sukun. Sekarang masuk pada sukun selanjutnya ada pada huruf H. Pada lapad Ar-Rahman. Berarti bismi dengan Rahman harus harus sama ukurannya ya. Bismi Rahman. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka ketika baca ukurannya harus tertata rapi. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Yusuf Kordowi bahwa tartil itu membuat bacaan kita rapi layaknya susunan gigi. Ya, baik kita coba Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mangga Bapak Ibu, bisa diulang di rumah? Ya, sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan coba masuk pada tasydid. Baik, tasydid sekarang ada pada kalimat Allah, ada pada kalimat Allah, ada kalimat nirlo, nirlo. Baik, ukurannya sama Bapak Ibu. Singkatnya, bismi huruf sukun sin, Rohman temponya sama dengan tasydid. Ya, hanya nanti cara pelafalannya disesuaikan dengan sifat yang dikandung oleh huruf tersebut. Ya, baik. Kita coba Ibu Bapak ya. Allah berarti ada lam tasydid pada kalimat mil, mil, mil. Oke. Sementara lah di sana ada ayunan mad. Nah, uniknya Ibu Bapak sekalian, ternyata tasydid sukun itu ukurannya sama dengan ayunan mad. Jadi tidak perlu riskan Bapak Ibu ya, karena ukurannya semuanya sama. Nah, karena ukurannya semuanya sama, maka cara bacanya bisa lebih mudah. Ayunannya tasdid, sukun, dan mad itu sama. Senilai dua harokat. Baik, kalau demikian kita coba Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hati-hati dengan huruf yang berada di ujung. Nah, ini pun tidak luput dari sifat. Oleh karena itu, mim yang dimatikan atau disukunkan di ujung, maka itu pun bernilai satu ayunan. Nirrahim. Baik, supaya apa? Supaya bacaannya sempurna. Semua sifat dan haknya setiap huruf kita penuhi. Baik, dicoba Ibu, silakan. Ibu Bapak, saya kasih 2 detik ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sudah dipraktekkan Ibu Bapak ya? Oke, Alhamdulillah. Kita sekarang masuk pada ayat pertama surah Yasin. Baik, saya bacakan dulu sampai ayat keempat. Nanti kita akan coba drill satu persatu ya Bapak Ibu. Yasin. Baik. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم. Baik, kita coba drill ya Bapak Ibu ya. Pada kalimat Yasin, baik, kenapa saya munculkan surah Yasin? Karena supaya komprehensif ya. Karena di setiap awalan dari surah itu tidak semuanya menggunakan fawatihus suwar atau huruf-huruf yang dipotong-potong ya atau dibaca sesuai dengan eh, apa namanya ketika huruf itu dieja. Nah, tetapi juga ada surah yang lain yang tidak memiliki
apa namanya huruful muqatta'ah. Salah satunya misalkan al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Nah, qadarullah Yasin ini terdapat huruf fawatihus suwar atau huruful muqatta'ah. Baik, iya di sini dibaca dua harokat. Artinya satu ayunan. Sementara sin dibaca sampai 6 harokat. Baik, Bapak Ibu, biasanya kondisi pada kalimat ayat kedua wal Qur'anil Hakim itu penyakitnya ada pada huruf ro. Ya, biasanya cara bacanya seperti ini. Wal Qur'a. Nah, ro-nya menghilang getarannya. Betul? Betul apa betul? Baik, kalau ternyata ada ibu bapak memiliki masalah yang sama, maka kita kasih patokan bapak ibu. Ro di sini harus ada getarannya, ya, di awal dan tidak terlalu banyak. Jadi tidak sampai juga getarannya terlalu banyak. Contoh, wal qur'a. Nah, ini juga kurang begitu baik, ya, kurang baik. Maka kita coba ro-nya hanya sebagian ketukan saja, atau kita sebut dengan istilah takrir ya Bu ya. Baik, kita coba. Wal qur'a. Baik. Ro di sini juga hati-hati Ibu Bapak tidak sampai kita melebihkan tafkhimnya sehingga tafkhimnya itu hampir mendekati huruf huruf yang tebal atau huruf yang keluar dari sifat isti'ala. Contoh misalkan huruf to, huruf bo. Akhirnya cara baca wal qur'a. Nah, ini juga kurang baik. Jadi ro-nya kita baca secara secara perlahan, ro-nya tidak terlalu tebal, dan harus kita sadari bahwa ro ini memiliki sifat yang lain. Namanya sifat inhiraf. Jadi ro itu bukan ro, tapi ro. Nah, maka dari itu, ro ketika sukun, maka cara pelafalannya, rumusnya Bu ya, tipsnya itu sama seperti ro pembacaannya ketika ketika fathah. Ro, ro, gampang ya, itu juga meliputi huruf-huruf yang lain. Contoh huruf wo, ada huruf kho, rumusnya sama. Jadi matinya sesuai dengan hidupnya. Gampang ya Bu ya. Ibu Bapak, maka cara bacanya wal Qur'anil Hakim. Baik. Maka lam sukun pada wal, ro sukun kur, kemudian lam sukun nil, ya, kemudian mim sukun di ujung kim itu temponya harus harus sama, ya. Baik, maka sisanya seperti ya, ya, itu ayunannya sama dengan sukun. Maka cara bacanya wal, kalau kita bentuk ya seperti N tadi di paha kita, kita bisa ngukur tuh. Kasih N, wal, kasih ayunan, wal qur'a. Ah, ayunannya sama. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Yuk, monggo dicoba dulu Yasin hingga ayat kedua. Sudah? Baik, alhamdulillah. Kita coba selanjutnya ayat ketiga. Bapak Ibu, baik. Innaka laminal mursalin. Baik. Di sana ada dengung. Ini materi baru nih. Ya, karena tadi di lafal bismillah ayat pertama dan yang kedua tidak ditemukan dengung. Saat bagaimana ukurannya? Ukurannya bagaimana? Karena kita zauq kita juga belum bisa merasakan nih panjang dengung itu seperti apa. Nah, maka dari itu kalau kita pakai rumus N tadi, nah kita kasih M sekarang Ibu Bapak. Kasih M. Di paha kita tuh. M. Jadi kalau misalkan di paha kita tuh, inna, inna. Oke, jadi semuanya sama. Ya. Inna, kasih dua N atau M bentuknya. Itu ditulis di paha kita tuh. Seiring berjalannya deku. Dipahami Ibu? Baik. Ibu Bapak sudah? Baik, kita coba ya. Innaka la
Innaka laminal mursalin. Berarti di sini kalau kita drill lagi, ada huruf lam sukun, ada huruf ro sukun, dan nun sukun pada ujung ayat. Nah ini harus sama. Berarti sisanya pada nun tasydid, ya ini dilebihkan satu ayunan. Innakala. Baik, begitu ya Ibu Bapak ya. Baik. Apakah Ustadz itu dua N itu menandakan tiga harokat? Iya. Caranya setiap kaki-kaki M itu berisi satu harokat. Ya, M itu kan ada tiga kaki. Nah, kaki pertama satu harokat, kaki kedua dua harokat, kaki ketiga tiga harokat. Jadi satu ayunan itu menandakan M itu berarti setara dengan satu setengah ayunan, Ibu Bapak. Ya, satu ayunan bernilai dua harokat. Setengah ayunan bernilai satu harokat. Ya, jadi inna itu dibaca tiga harokat atau dua N. Ya, dua ayunan gitu ya. Oke, kita coba. Innaka laminal mursalin. Ustaz, ada pertanyaan. Nih, saya saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya Ibu Bapak ya, mohon izin. Ada kalanya ketika kita baca Quran ujungnya suka ada ekornya nih Ibu Bapak. Contoh innaka laminal. Nah, misalkan kafnya ada ekornya. Nah, ini penyakitnya biasanya nih Ibu Bapak ya. Kenapa? Karena ketukan ketiga itu memang enak untuk diayun. Innaka ataupun innaka laminal. Nah, kadang kalau tidak kafnya lamnya yang diayun. Nah, caranya Ibu Bapak, tipsnya ada empat. Tipsnya ada empat. Ibu Bapak bisa catat ya. Tips yang pertama, maaf, jadi seluruh empat tips ini pangkalnya ada di suatu teori. Ibu Bapak ya. Jadi ayunkanlah empat tanda ini. Berarti sisanya jangan. Ibu Bapak ya, ayunkan empat tanda ini sisanya jangan. Satu, ayunkan nada kita ketika berjumpa dengan huruf sukun apapun itu, ya, kecuali yang berdengung. Ya, karena kalau yang berdengung itu agak panjang ayunannya, ya. Tapi kalau yang sukun seperti huruf sin, huruf iya, ya, yang sebelumnya fathah misalkan ai atau au, itu dinaikkan sedikit saja. Baik. Kedua adalah posisi tasdid. Silakan ayunkan, ya. Ketiga posisi mad. A, I, U. Yang keempat posisi dengung. Ya, dengung apapun itu. Nah, jadi empat tanda ini silakan ayunkan Bapak Ibu. Sesuai dengan panjang dan harokatnya, tetapi sisanya jangan. Maka di sini kita lihat innaka, innya dengung. Maka kita ayun. Inna. Tetapi kaf dengan lam, dengan mim, itu tidak ada tanda empat ini. Tidak ada sukun, tidak ada tasdid, tidak ada mad, tidak ada dengung. Maka jangan diayun, datarkan saja. Inna kalami. Bisa dipahami Ibu Bapak? Nakalami, nakalami. Nah, datarkan. Baru setelah nun, nah depannya ada lam sukun, betul? Nal. Nah, ayunkan di sana. Innaka laminal nal mursalin salin. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Ya, tipsnya tadi Ibu Bapak, ayunkan empat tanda ini, sisanya jangan. Berarti dia datarkan. Baik, terakhir Ibu Bapak ayat keempat. Karena waktu kita tidak banyak, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan masukkan ayat satu lagi. Ala siratim mustaqim. Baik. Kita sudah masuk tadi, mana yang diayun, mana yang didengungkan. Ibu Bapak, dengung berarti tahan sampai tiga harokat. Nah, berarti masalah kita sekarang di sini apa? Cara menembalkan huruf. Ini kadang-kadang huruf pada ayat keempat ini yang agak riskan tuh dua. Ada sod, ada po. Ya, ada sod, ada po. Dua huruf ini adalah huruf tebal. Nah, biasanya kesulitannya kalau so tertukar dengan shin.
Ala syiratim. Ya. Po biasanya tertukar dengan ta. Syiratim, tim, tim. Baik. Nah, gimana Ustaz nih? Saya masih kesulitan. Ya, baik. Untuk tingkat dua, saya bahasakan tingkat dua ya, atau yang tempatnya sudah betul, ya, makhorijul hurufnya sudah betul, akan tetapi ketika ditebalkan malah tertukar dengan shin. Itu masalah pertama. Untuk yang sod, ya, baik. Situasinya adalah, atau jawabannya adalah, tempelkan dulu ke sin. Ibu Bapak ya, arahkan dulu ke sin. Ala siro, nggak apa-apa. Apabila memang kesulitan untuk menebalkan, ya, akhirnya bacaan kita malah mengarah ke huruf shin. Baik, langkah pertama seperti itu. Jawaban untuk level 3, ya Ibu Bapak, level 3 misalkan sudah tempatnya sudah betul, Ibu Bapak, kemudian penebalannya juga mendekati, tetapi ternyata masih kurang tebal. Contoh, ala siratim. Nah, kalau untuk masalah F3 ini atau level ketiga ini, maka perhatikan starting point hurufnya. Karena ketika kasroh itu serupa dengan ketika fathah, desisnya, desis tebal. So, so, so. Maka ketika kasroh, si, ala siro. Ah, begitu. Perhatikan desisnya. Desiskan dulu dengan desis tebal sebagaimana ketika dilafalkan fathah, maka kasrohkan setelahnya. Begitu pun dengan to. Ketika posisi fathah, po, po. Nah, po, atau po. Nah, maka ketika kasroh, ya, sesuaikan dengan bentuk pelafalan awal ketika fathah, maka tinggal kasrohkan. Ti, po, ti. Gitu ya. Maka muncullah bacaan seperti ini. Ala siratim mustaqim. Ala ala siratim mustaqim. Dan yang terakhir, hati-hati dengan huruf qaf. Huruf qaf ketika kasroh maka dia dibaca tipis. Ibu Bapak ya, tidak mustaqim, bukan, tapi mustaqim, kim. Tapi hati-hati jangan juga sampai mengeluarkan udara. Ya, baik, karena kalau misalkan kita menebalkan huruf qaf, maka kita sudah melintasi kiroah yang lain, yakni kiroah Al-Kisai. Riwayat Al-Kisai, qafnya ditebalkan ketika kasroh. Singkatnya ada 3 huruf yang tadinya tebal, tapi ketika kasroh menjadi seakan tipis. 1 huruf qaf, 2 huruf kha, 3 huruf ghin, gho. Ya, ketika kasroh semua dibaca tipis, ri, khi, ki, begitu ya. Sisanya yang 4, maaf, so, do, so, do, po. Nah, itu dibaca tetap tebal meskipun kasroh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kita akan coba lafalkan sekali lagi Ibu Bapak dari bismillah sampai ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mangga Ibu, kita coba sama-sama. Saya kasih waktu sekitar 15 detik Ibu ya.
Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya pamit undur. Materi seputar talak sifat dicukupkan sekian. Insya Allah ini bisa diperuntukkan juga bagi pemula ya ataupun yang memiliki masalah dalam membunyikan panjang pendek dan juga ritme dalam bacaan. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.